Ya, baik. Sekarang saya bersama dengan Bapak Muhammad Sutiadi selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Spesialis Barang Berbahaya. Betul ya, Pak? Betul. Terima kasih Pak Yadi sudah berkenan menerima Transgo, Pak, bertamu di sekretariat dari ASBB ini, Pak ya. Ya, siap. Ya. Makasih Mas Wahid sudah Pak, iya. Menarik Pak terkait profil dari ASBB ini. Kita ketahui kan asosiasi yang di bidang barang berbahaya ini kan bukan, bisa dibilang bukan yang pertama kali gitu. Sebelumnya mungkin sudah ada gitu. Lantas apa perbedaannya Pak? Dan apa visi dari asosiasi ini Pak? Ya, jadi makasih Mas Wahid sudah datang ke sekretariatnya SBB ya. Jadi asosiasi ini memang dibuat ya dalam rangka mewadahi para praktisi, kemudian pemerhati, kemudian para pelaku di bidang penanganan barang berbahaya yang dia concern untuk mengatasi masalah keselamatan penanganan pengangkutan barang berbahaya. Jadi apa bedanya dengan yang sebelumnya? Kalau yang sudah ada itu setahu saya memang khusus untuk barang berbahaya dan beracun, rujukannya kepada KLHK ya waktu dibuat waktu itu. KLHK ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dulu ya. Kalau sekarang sudah Kementerian Lingkungan Hidup. Okay. Jadi waktu itu mungkin fokusnya hanya kepada pengangkutan limbah B3. Okay. Sedangkan dangerous good itu sendiri merupakan bagian daripada kargo khusus gitu ya. Jadi kargo yang memerlukan penanganan khusus. Nah, pada waktu dibentuk daripada ASBB ini belum ada. Artinya belum ada yang concern itu. Kalau limbah kan hanya di darat ya. Sedangkan ini kan meliputi udara, darat, laut, dan semua multimodal artinya. Jadi kita butuh satu wadah yang bisa mengakomodir ini. Orang-orang yang memang peduli tentang masalah penanganan pengangkutan barang berbahaya, gitu kan. Dan kita fokus kepada standar internasional. Jadi misalkan UNRTDG, United Nations Recommendation of Transport Dangerous Goods, nah itu menjadi rujukan utama kita secara referensi internasional. Kemudian ada ICAO, gitu kan, di Annex 18, nah, dan ada di MDG untuk laut, kemudian ada ADR untuk di darat, dan RID untuk kereta api. Dan kita juga pengen terlibatlah, berperan aktif memberikan kontribusi di dalam penanganan barang berbahaya ini dengan stakeholder yang lain, dan termasuk pemangku kepentingan di pemerintahan. Gitu Mas Wahid. Oke, berarti pendirian dari ASBB ini juga bisa dikatakan berangkat dari keresahan pelaku logistik DG ini ya Pak? Iya. Oke, bisa dijabarkan mungkin keresahan-keresahan apa Pak? Mungkin yang menjadi keresahan bersama gitu Pak? Yang sudah eksis itu dulu adalah udara ya. Udara itu sudah established dan regulasinya sudah cukup baik ya. Dan ini perlu diadopsi juga untuk yang di darat dan di laut. Maka dari itu kita butuh sebuah satu dari pemerintah itu membuat aturan ya. Alhamdulillah itu PM 16 tahun 2021 tentang pengangkutan barang berbahaya di pelabuhan itu sudah ada. Kemudian di darat itu ada PM 60 tahun 2019. Nah itu baru berupa regulasi. Nah bagaimana sosialisasinya? Implementasinya seperti apa? Ini itu yang belum. Jadi minim sekali pengetahuan orang awam terkait penanganan pengangkutan barang berbahaya ini. Gitu ya kan? Nah oleh karena itu kita butuh sebuah media untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan, sosialisasi, awareness gitu ya. Nah itu perlu kita adakan. Nah dengan menggunakan asosiasi ini lebih kuat lagi nih pemangku kepentingan untuk bisa menyuarakan misalkan adanya keresahan-keresahan tadi terkait implementasi penanganan pengangkutan barang berbahaya di jalan kepada pemerintah. Nah kita bisa dijadikan sebuah corong atau dijadikan jembatan ya antara company, perusahaan dengan pemerintah. Seperti itu. Berarti solusi yang ditawarkan itu bentuk seperti awareness lewat seminar, terus training gitu ya Pak? Betul, seminar, pelatihan gitu kan, FGD gitu. Kita juga
diminta dari beberapa kementerian untuk memberikan sumbangsih masukan lah bagaimana membuat sebuah aturan, rumusan peraturan yang pas, ya, tidak merugikan dari pihak perusahaan, tapi juga tidak menyusahkan pemerintah gitu. Jadi semuanya win-win solution lah. Kita maunya seperti itu. Kita memberikan masukan-masukan berdasarkan referensi yang sudah ada. Oke. Gitu. Bicara soal market untuk pengangkutan DG ini seberapa besar sih Pak? Dan mungkin komoditas apa yang mungkin lagi meningkat dan yang menjanjikan sejauh ini Pak? Tren pengangkutan DG saat ini yaitu kayak lithium baterai ya, sudah mulai ngetren nih naik. Kemudian limbah juga banyak, limbah-limbah medis, limbah pabrik itu juga meningkat, ya, meningkat untuk perkembangannya gitu ya. Sampai di limbah B3 itu sampai 67% gitu ya pada tahun 2017 saja itu. Dan semakin tahun semakin meningkat gitu ya kebutuhan untuk pengangkutan limbah B3 dan juga untuk barang berbahaya ini. Dan ini menjadi sebuah komoditas bagus bagi industri gitu ya untuk mengirim barang tanpa mereka takut bahwasanya barang ini bocor atau yang lainnya, karena apa, sudah dihandle sesuai dengan aturan yang berlaku gitu kan. Karena pengangkutan barang berbahaya itu harus comply dengan aturan gitu ya kan, nggak bisa menerka atau mengira-ngira untuk pengirimannya, pengemasannya. Nah, itu harus comply dengan aturan. Oke, berarti bicara soal komoditas yang saat ini lagi trennya meningkat itu di lithium, Pak ya? Lithium, ya betul. Lithium baterai, ya kan, dengan banyaknya electric vehicle, ya kan. Kemudian juga di pengiriman batu bara gitu kan tetap masih ada ya. Dan pengiriman barang-barang kimia lainnya. Oke. Baik, Pak, kembali soal profil dari ASBB ini persisnya berdiri tahun berapa sih, Pak? Kita sudah, waktu pendirian itu kita dapat rekomendasi dulu. Waktu itu dapat rekomendasi dari Dirjen Perhubungan Laut. Kalau nggak salah itu ada dirjennya waktu itu Kapten Mugen pada 31 Oktober 2022. Kemudian dari rekomendasi itulah menjadi menjadi langkah awal kita untuk menyusun akte notaris. Nah, akte notaris itu baru ada jadi 17 Maret 2023 dan Kemenkumhamnya kita dapatkan di 12 Juni 2023. Itu secara legalitas kita gitu. Oke, sampai hari ini progres perkembangan organisasi seperti apa, Bu? Dari jumlah membernya, juga mungkin jaringan organisasi di daerah seperti apa, Pak? Kalau untuk organisasi memang kita belum sampai ke daerah ya, karena memang kita masih terpusat di ibu kota. Jadi saat ini saya masih merangkum, tapi pesertanya ada, anggotanya ada dari daerah-daerah. Kita belum sampai meluaskan ekspansi sampai ke daerah, tapi kita berharap insya Allah tahun ini kita akan coba untuk ekspansi sampai ke daerah untuk memenuhi struktur yang ada di wilayah gitu. Targetnya ke mana dulu nih, Pak, untuk? Yang ya kita paling tidak di kota-kota besarnya dulu. Jawa ya? Iya, misal kota besar ada di Medan, di Surabaya, kemudian ada di Makassar gitu ya. Kemudian ada di Bali. Nah, itu kita coba prioritaskan dulu kota-kota besar. Nah, nanti setelah itu kita anggap kan itu teritorial ya. Kita anggap nanti bisa berkembang sampai ke daerah-daerah lainnya. Karena masih sedikit sebenarnya secara orang yang fokus atau concern di dunia penanganan pengangkutan barang berbahaya ini. Oke, kalau dari sisi profil dari membernya seperti apa, Pak? Apakah terbatas hanya pengusaha atau terbuka untuk siapa saja yang konsen di bidang DG atau seperti apa? Pertama, memang kita fokusin kepada personal ya, personal yang punya kualifikasi, punya sertifikasi tentang barang berbahaya, baik itu udara, kemudian laut,
kemudian darat gitu ya. Jadi dia sudah menyatakan dia punya sertifikasinya. Itu bisa kita masukkan sebagai anggota. Atau misalkan sebagai perusahaan. Ini perusahaan logistik yang dia mengangkut barang berbahaya gitu ya. Nah, itu bisa menjadi anggota kita juga. Atau misalkan kita juga ada di founder ini juga dari kementerian gitu ya, mewakili dari masing-masing direktorat, atau dari laut, dari udara, dari darat, sampai kereta api itu ada termasuk di foundernya gitu ya. Nah, mereka mau terlibat nih diskusi dan menuangkan ide gagasannya bagaimana nih penanganan pengangkutan barang berbahaya yang aman gitu ya. Itu sih. Jadi kita berharap pelaku-pelaku profesional yang khusus untuk pengangkutan barang berbahaya ini bisa terlibat nih dalam asosiasi ini gitu kan, supaya kita bisa membuat sebuah regulasi yang peduli tentang keselamatan, tetapi juga tidak terlalu membebani perusahaan gitu ya. Nah, yang penting kita selamat sampai tujuan gitu ya, barang berbahaya ini. Artinya ada prasyarat khusus ya Pak untuk menjadi member Pak ya? Ada. Jadi kita ada registrasi keanggotaan di websitenya. Websitenya itu asbb.org.id. Nah, nanti di situ akan ada login kepada registrasi keanggotaan. Bahwasanya sudah menyatakan dia pernah ikut sertifikasi apa, udara, laut, darat. Nah, itu tinggal dibuktikan saja gitu kan. Kan itu pasti terdata di kementerian juga lisensinya. Itu bisa dijadikan dasar untuk mereka gabung bersama ASBB ini. Seperti itu. Apa benefit yang ditawarkan untuk member nih Pak? Kalau benefit saat ini sih kita paling kita berikan satu kartu anggota tentunya. Kemudian bahwasanya kita berikan baju anggota lah ya, baju kaos anggota. Kemudian juga kita memberikan informasi-informasi terkait pelatihan-pelatihan kita, gitu ya, akses kepada pelatihan, kemudian pendampingan terhadap masalah-masalah tentang keselamatan barang berbahaya, gitu ya kan. Dan kita bisa jadi jaringan untuk masuk ke pemerintahan juga, menyampaikan aspirasinya kepada stakeholder terkait. Jadi benefitnya seperti itu. Tadi disampaikan sempat untuk aktivitas dari ASBB ini kan seperti training, terus seminar. Di luar itu aktivitasnya apa saja Pak? Secara reguler misalnya? Saat ini kita baru memberikan artikel-artikel ya yang berkaitan dengan barang berbahaya di websitenya. Kemudian juga di website pribadi saya juga siapin lah itu artikel-artikel tentang barang berbahaya, baik itu darat, laut, udara, dan multimodal gitu ya. Kemudian kemarin kita ngadain seminar internasional juga, ya kan, Mas Wahyu juga ada di sana kan. Itu kita buat seminar IATA Dangerous Goods Conference kan. Nah, itu langsung dari IATA mengadakan acara di Indonesia gitu kan. Itu salah satu program kita juga. IATA ini ada organisasi yang konsen di DG secara internasional gitu ya Pak? Secara internasional yang memang untuk udara ya, yang concern adalah IATA gitu ya. Walaupun IATA tidak hanya ngurusin DG, tapi dia juga ngurusin yang lainnya berkaitan dengan keselamatan air transport. Tapi khusus untuk DG udara itu memang IATA yang paling concern gitu ya. Selain juga ada IMO, IMO itu International Maritime Organization, ya kan. Kemudian ada ADR juga, itu mereka concern. Tapi itu lebih kepada negara. Kalau IATA ini kan lebih kepada perusahaan ya, di luar daripada negara gitu ya kan. Nah itu kita rangkul lah untuk bisa kolaborasi untuk mengadakan event tentang pembahasan dangerous goods ini. Terus kita juga ngadain pelatihan keinstrukturan gitu ya. Kemarin kita ngadain di PT Hino Motors Indonesia. Ya kan, kemudian kita juga diminta sebagai narasumber di beberapa kementerian ya, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, melakukan FGD, forum ya, focus group discussion untuk membahas merevisi undang-undang yang sudah ada atau merevisi PM peraturan menteri yang ada
supaya updating terhadap penanganan barang berbahaya ini bisa dituangkan juga dalam aturan. Jangan sampai aturan internasionalnya sudah update, tapi aturan nasionalnya malah ketinggalan gitu ya kan. Nah, itu kita memberikan masukan seperti itu. Supaya aturan yang nasional itu juga update mengikuti aturan internasionalnya. Dari rangkaian training, seminar atau FGD yang dilakukan oleh ASBB ini, temuan apa saja Pak yang ditemukan oleh Pak Yadi khususnya untuk terkait apakah ada gap knowledge atau kesenjangan yang mungkin yang jadi problem gitu Pak? Tentunya ada pastinya. Ya kesenjangannya selama ini mungkin mereka udah biasa mengangkut barang itu ya. Tapi mereka tidak tahu itu apa yang mereka angkut. Ya kan? Mereka nggak kenal yang namanya MSDS. Yang penting angkut saja kalau di driver-driver untuk AMT itu ya. Yang penting angkut aja. Oh iya barang berbahaya. Tapi apa resikonya? Ya bagaimana penanggulangannya? Gitu kan ya. Ini masuknya kelas berapa? Itu mereka awam sama sekali. Tidak mengerti apa yang mereka angkut gitu kan. Nah itu yang kadang membuat mereka jadi abai dengan aturan. Ya udah hanya sebatas ini saja nih resikonya. Jadi kadang tidak mau ikutin aturan yang ada. Tapi ketika kita sudah jelaskan, oh ini barang kelas 3, ini punya resiko yang berbeda antara misalkan nih antara solar dengan bensin, itu sudah beda packing groupnya gitu kan. Nah, oh mereka baru tahu. Oh di sana ada karsinogeniknya. Oh di sana ada bahaya racunnya gitu. Oh jadi paham mereka dengan pengetahuan yang baru untuk mereka gitu. Nah ini tidak semua orang kan. Ya, perlu ada sosialisasi dan pelatihan lebih luas lagi kepada para pengangkut barang berbahaya ini. Belum semua. Itu terjadi di semua daerah, hampir semua daerah. Hampir di semua daerah, baik yang sudah di ibu kota pun gitu ya, maupun yang sudah di daerah-daerah sana itu. Sebetulnya mereka excited juga dengan pengetahuan baru ini gitu kan. Selama ini ya mereka mungkin ikut pelatihan pengemudi gitu ya, yang berhubungan sama defensive driving, safety driving. Tapi untuk khusus barang berbahaya ini bagi mereka sesuatu yang baru, walaupun tiap hari mereka bawa gitu ya kan. Tapi pengetahuannya mereka belum punya. Seperti bisa dikatakan apakah mungkin insiden yang selama ini terjadi karena juga kekurangan tahuan soal itu Pak? Bisa jadi, bisa jadi. Kan kalau accident ini kan banyak faktor ya. Faktor utama ya pasti yang akan dilihat dari sebuah eksiden pada saat investigasi kan mereka akan menanyakan bagaimana pelatihan dari drivernya ini gitu kan, apakah mereka sudah mendapatkan well knowledge gitu atau perusahaannya abai, nggak mau tahu, yang penting jalan aja tuh transportnya, nggak peduli dia sama pelatihan. Nah kita dorong supaya perusahaan-perusahaan itu juga peduli dengan drivernya untuk memberikan pengetahuan seputar barang berbahaya ini. Apakah di temuan yang ASBB temukan itu juga diperoleh bahwasanya pekerja di sektor DG ini apakah banyak yang belum tersertifikasi juga mungkin Pak? Saya kira ya teridentifikasinya seperti itu. Banyak juga kan, tidak, misalkan gini, ada suatu perusahaan gitu ya, belum tentu dia semuanya akan disertifikasi DG gitu ya. Jadi hanya orang-orang tertentu. Kenapa? Ini berkaitan sama cost juga kan. Nah, jadi mereka juga memperhitungkan itu. Jadi memang yang penting-penting dulu mereka lakukan pelatihan, nanti mungkin bertahap gitu ya. Tapi saya berharap sih semuanya gitu ya. Tidak hanya melalui sertifikasi sebetulnya. Kayak udara itu. Di udara itu tidak semua mendapatkan sertifikasi. Udara itu hanya khusus untuk orang-orang tertentu yang memiliki lisensi penanganan pengangkutan barang berbahaya. Yang mereka nanti punya sebuah otorisasi untuk merilis. Untuk meloloskan bahwasanya ini barang
sudah siap untuk dikirim gitu kan. Tapi bagaimana dengan yang lain? Yang lain mereka tetap dapat namanya pelatihan awareness, ya. Oke. Pelatihan awareness tidak harus dapat sertifikasi, tapi dia boleh mendapatkan pengetahuan dasar lah tentang barang berbahaya. Nah, kita berharap ini dicontoh juga dari udara ini dicontoh ke darat, laut, dan semua orang. Biar dia tahu punya awareness terkait barang berbahaya ini. Jadi bukan hanya sekedar sertifikasi yang mendapatkan lisensi dari pemerintah ya. Kalau saya bilang sertifikasi ini harus dapat lisensi dari kementerian terkait, kan gitu. Nah, ada juga yang sertifikat dikeluarkan oleh instansi terkait. Misalkan dari perusahaan itu pengen memberikan awareness kepada seluruh karyawannya, misalkan nggak peduli dia driver atau bukan, tapi dia ngerti semuanya. Yang bongkar muat itu kan juga petugas, dia kan harus tahu juga barang apa nih yang akan dia muat dan barang apa yang dia bongkar. Nah, mereka harus punya pemahaman yang sama, gitu. Nah, itu bentuknya apa? Bisa berupa awareness tadi, ya kan? Entah itu berupa safety briefing kah, atau misalkan seminar dan sebagainya. Itu bisa, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk awareness itu. Kalau di sektor darat sendiri, urgensi pekerja yang perlu sertifikasi itu di bisnis processing mana Pak? Apakah hanya di sisi distribusi seperti mungkin driver saja kah, atau mungkin di unloadingnya perlu juga untuk sertifikasi? Saat ini di PM 60 2019 sama PM 77 tahun 2021 itu tentang kompetensi sumber daya manusia pengangkutan barang berbahaya di jalan itu memang dipersyaratkan. Di situ ada untuk di luar ya, itu ada 2. Satu untuk pengemudi. Pengemudi ini baik itu pengemudi utama maupun pengemudi cadangannya ya, atau connect-nya gitu ya, MT1, MT2. Nah, itu wajib mereka itu untuk mendapatkan pelatihan. Itu yang tadi ada sertifikasi. Yang kedua itu dari pengawas. Jadi bagaimana mungkin para pengemudi ini bisa melakukan kegiatan kalau tidak ada pengawas yang menguasai juga, kan? Yang tersertifikasi juga. Yang juga. tersertifikasi lebih tinggi. Betul. Lebih tinggi, ilmunya juga lebih dalam, sertifikasinya lebih tinggi daripada driver ini. Gitu. Nah, ini yang perlu di saat ini yang berlaku di darat ya, gitu ya. Ini harus dijalankan. Nah, yang ketiga itu untuk inspektor ya, tapi itu ranahnya pemerintah. Pemerintah harus memiliki inspektor-inspektor yang mengawasi nanti ketika implementasi pelatihan ini sudah dijalankan, bagaimana implementasi di jalan? Apakah mereka sudah sesuai belum dengan yang sudah diajarkan di kelas misalkan gitu ya? Nah, itu perlu ada inspektor. Nah, inspektor itu dari pihak pemerintah. Nah, dari company-nya itu menggunakan pengawas tadi. Nah, pengawas ini memang saya lihat sih belum jalan ya. Di darat ini belum jalan, ya, baru untuk pengemudi saja. Baik. Pak tadi sampaikan soal sektor komunitas ya, yang lagi tren sekarang kan lithium Pak. Tapi bicara soal cakupan lebih besar mungkin industrinya Pak ya. Di ASBB ini secara profilnya dominan di industri apa Pak? Bergeraknya apakah di farmasi kah? Ataukah di otomotif kah, atau apa Pak untuk yang diangkut Pak? Saat ini sih yang banyak itu lebih kepada pelatihannya ini ke industri minyak gitu ya. Oil and gas ya. Nah, oil and gas, kemudian yang lagi dipersyaratkan wajib itu di oil dan gas. Kemudian juga pengangkutan limbah medis untuk rumah sakit gitu kan. Kemudian pengangkutan limbah B3 kayak mengangkut fly ash, bottom ash gitu kan. Juga ada beberapa yang ngangkut B3 kayak sodium gitu ya, asam sulfat dan sebagainya. Kimia ya itu ya. Masuk di kelas 8. Jadi yang paling banyak itu sekarang kelas 3, pengangkutan kelas 3, kelas 8, kelas 9. Itu yang mendominasi untuk pengangkutan. Termasuk kan lithium baterai itu kelas 9 kan. Kalau yang jadi problem di limbah medis ini apa Pak? Untuk soal limbah medis itu ya
barang-barang yang sudah dipakai dari rumah sakit kayak suntikan, spesimen atau bekas darah atau bekas dari obat-obatan, ya kan? Nah itu kan harus ada satu tempat untuk pemusnahan ya, nggak bisa sembarangan. Misalkan ini dikirim udah limbah rumah sakit, udah dibuang sembarangan, nah itu nggak bisa juga karena di aturannya kan sudah ada gitu ya, bahwa saya limbah rumah sakit harus ditangani sebagai limbah barang berbahaya kan gitu ya. Nah, masuknya nanti itu di kelas 6.2 gitu ya, di dangerous good, infectious substances. Nah itu juga harus ada penanganan khusus untuk penanganan limbah rumah sakit ini, gitu. Oke, secara sederhana mungkin bisa kasih gambaran sih Pak untuk bisnis proses di DG ini ketimbang General Cargo seperti apa? Mungkin dari mulai dari packaging, mulai dari distribusi sampai unloading, unloading seperti apa Pak? Secara sederhananya gitu. Sederhananya gini, kargo itu kan ada kargo umum, ada kargo khusus, gitu kan ya. Yang kargo umum yang tidak memerlukan peralatan khusus atau penanganan khusus. Nah, kargo khusus ini salah satunya adalah dangerous good. Ya, selain tadi perishable untuk barang mudah rusak. Kemudian ada apa namanya human remain untuk jenazah dan sebagainya. Nah, ada salah satu yang namanya dangerous good. Karena dia kargo khusus, berarti dia memerlukan penanganan khusus. Nah, ruang lingkup daripada dangerous good itu cuman 5 sebenarnya. Yang pertama adalah identifikasi dulu, jenis zatnya apa, ya kan? Jenis zatnya, klasifikasi. Ada 9 kelas tuh, mulai dari eksplosif, barang yang mudah meledak, gitu kan ya. Kemudian ada gases yang berbahan gas. Kemudian ada yang berbahan liquid, ya, mudah terbakar. Kemudian ada berbahan solid, ya, bahan padat yang mudah terbakar. Kemudian ada yang rentan oksidasi, oxidizer kelas 5. Kemudian ada toxic kelas 6. Kelas 7 ada radioaktif material yang bahan mengandung radiasi. Kelas 8 ada korosif. Kelas 9 ada miscellaneous dangerous good, barang berbahaya lainnya. Itu adalah identifikasi. Jadi kita tahu nih jenis zatnya apa yang akan dibawa. Setelah kita tahu jenis zatnya, kita harus tahu kemasannya apa. Gitu. Kemasan gas, kemasan cairan, sama kemasan padat pasti berbeda. Nah, itulah kita tentukan kemasannya. Dari mana kita tahu kemasannya? Pertama dari fisiknya dulu, lihat dulu kan fisiknya. Yang kedua, kita harus lihat dulu ke aturannya. Ini mau dikirim lewat apa? Kalau dikirim lewat udara, kita buka nih buku IHTA Dangerous Good-nya. Kalau lewat laut, kita buka MDG Code-nya. Kalau lewat darat, kita buka ADR-nya. Nah, itu yang menjadi acuan kita. Nah, setelah dari pengemasan, apakah cukup untuk pengiriman? Belum. Kita lakukan apa? Kita lakukan label. Kasih labelnya. Label kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Supaya orang yang luar, kita ketika melihat label itu, dia langsung aware, oh ya ini kelas 3, oh ini kelas 4. Jadi tahu, label markingnya jelas, siapa yang menerima, siapa yang dituju, bahannya apa yang dibawa, itu semuanya lengkap ada di dalam kemasan tersebut. Nah, setelah label marking, barulah kita buat yang namanya dokumentasi. Ya kan, lengkap nggak dokumentasinya? Benar nggak ini ada MSDS-nya? Benar nggak ini ada manifestnya? Ada surat jalannya, RW bill-nya, dan seterusnya. Itu supaya untuk apa? Ketika nanti terjadi sebuah eksiden, kita rujukannya dari dokumen yang dibawa. Kita tahu nih, oh iya dokumen ini, misalkan ya, ngangkut 4.3. 4.3 itu kan dangerous when wet. Barang yang berbahaya ketika terkena air. Bayangkan kalau itu misalkan terjadi kebakaran nih, karbit nih ya. Orang bawa karbit, ya kan? Terbakar. Pemadam kebakaran datang. Dia nggak tahu kalau itu isinya karbit. Terus dia semprot pakai air. Apa yang terjadi? Apakah mati? Apinya? Enggak. Kenapa? Karena barang ini akan terbakar kalau terkena air. Jadi kalau dia kena air, makin membesar apinya. Ini salah satu contoh saja. Ya, jadi dari mana kita tahu? Ya dari dokumen yang disertakan. Setelah itu apa? Dari dokumen udah selesai, barulah kita handling. Handling inilah nanti tugas driver. Memastikan barangnya itu waktu muat sampai dia bongkar itu sudah sesuai dengan aturan. Kan gitu. Nah, setelah handling barulah yang namanya emergency response. Tahu orang gimana caranya untuk menanggulangi ketika ini kebakaran. Terjadi bocoran gitu ya kan. Nah, itu mereka
Harus paham. Kan Pak Yade tentu ya cost-nya akan tinggi tentunya Pak, dengan mungkin investasi dari tools-nya, SDM-nya. Ya, betul. Jadi memang untuk barang berbahaya sendiri betulnya memang cost-nya pasti akan lebih tinggi dibandingkan barang umum lainnya. Jadi kalau misalkan kita ngirim lewat udara, itu pasti akan kena surcharge juga sampai 200%. Tapi itu juga jadi sebuah potensi bisnis yang lain dong. Penanganannya juga punya punya benefit yang lain. Ketika dia ngangkut barang kargo, dia harganya satu, tapi kalau dia ngangkut barang berbahaya, dia dapat surcharge sampai 200%, kan artinya ada keuntungan. Tapi bagi yang pengirim, tentunya ini ada cost. Ya kan, cost-nya lebih tinggi. Supaya apa? Ya supaya aman nih barang yang dikirim. Worth it lah sebenarnya. Daripada dia menyatakan bahwasanya ini bukan barang berbahaya, ya, dia sembunyikan, tidak dia deklarasikan, yang akhirnya ketika terjadi sebuah kecelakaan, biaya kecelakaannya lebih besar dibanding biaya handling awalnya. Nah, itu yang kita tidak inginkan gitu kan. Jadi terbuka saja. Ya, kita tidak ingin terjadi namanya hidden dangerous good tadi kan. Jadi disamarkan lah bahasanya gitu ya. Deklarasikan bahwa saya ngangkut barang berbahaya. Nggak apa-apa. Kita berikan informasi ke masyarakat awam, barang berbahaya itu aman sebenarnya diangkut menggunakan kendaraan gitu loh. Aman asalkan sudah sesuai dengan aturan, ada ketentuan yang berlaku. Sebetulnya seperti itu yang kita mau edukasi kepada masyarakat. Jangan sampai tadi disamarkan malah jadi bahaya ketika terjadi eksiden seperti itu. Tapi secara cost variabelnya mungkin apakah untuk pemenuhan safety itu tinggi Pak dibanding misalnya dari BBM kan diketahui kan pasti paling tinggi ya, mungkin sekitar 40%. Kalau untuk DG ini untuk pemenuhan safety-nya proporsinya seberapa besar Pak untuk di cost-nya? Saya rasa nggak terlalu signifikan lah ya dari sisi itu ya. Justru yang besar itu ketika mereka tidak melakukan itu. Misalkan nih yang kita pernah lakukan di udara itu ada pengiriman yang tidak comply, itu justru dendanya lebih besar dibandingkan ketika dia ngirimnya comply gitu. Jadi yang masalah itu justru bukan pada saat pengirimannya. Ketika dikirim tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, malah kena potensi dendanya lebih besar. Itu sih sebetulnya. Dan untuk rujukan standar yang jadi rujukan safety ya, yang tadi Pak ya disebutkan kan tadi yang UNRTDG. Itu bisa dijelaskan lagi? Ya, UNRTDG itu kan United Nations Recommendation of Transport Dangerous Goods. Jadi sebuah lembaga di dunia, PBB, yang mengatur tentang bagaimana penanganan pengangkutan barang berbahaya. Nah, UNRTDG itu nanti diadopsi atau diturunkan ke sesuai dengan moda transportasinya, gitu kan? Dari PBB keluarlah nanti dari ICAO untuk udara. Ya, ICAO itu kan singkatan dari International Civil Aviation Organization, organisasi penerbangan sipil internasional, ya kan? Nah, itu khusus untuk udara. Mereka mengeluarkan Annex 18, The Safe Transport of Dangerous Goods. Bagaimana mengangkut barang berbahaya yang aman menggunakan pesawat udara. Itu sudah ada aturannya, Annex 18. Kemudian itu diturunkan oleh IATA. IATA membuat IATA Dangerous Goods Regulation. Nah, sekarang ini sudah edisi yang ke-66 untuk tahun 2025 ini. Nah, mereka itu ada update terbaru. Regulasinya kan gitu, dapat update terbaru. Kemudian kalau untuk laut itu dari IMO, International Maritime Organization, organisasi maritim internasional, itu mengeluarkan yang namanya IMDG Code, International Maritime Dangerous Goods Code. Nah, sebetulnya itu isinya adalah buku-buku yang berkaitan dengan apa jenis barang yang ada, gitu ya kan? Nah, kalau darat bagaimana? Darat itu ada namanya ADR, Agreement Concerning the International of Transport Dangerous Goods by Road. Jadi ada kesepakatan internasional untuk pengangkutan barang berbahaya di jalan. Nah, waktu itu masih diadopsi oleh Eropa, gitu kan? Nah,
Tapi semenjak Januari 2021 itu sudah menjadi ketetapan internasional. Itu untuk ADR. Nah, ADN ada lagi. ADN itu untuk penyeberangan interland motorways, penyeberangan danau, sungai dan danau. Dan ada satu lagi kereta. Kereta itu RID. Nah, cuman RID ini masih lingkupnya itu Eropa gitu kan. Nah, kita belum menjadi anggota di Eropa sehingga kita belum bisa meratifikasi RID itu menjadi ketentuan di Indonesia. Tapi isinya sebenarnya hampir sama. Karena rujukan utamanya adalah UNRTDG. Seperti itu. Tadi sampaikan untuk ada juga aturan untuk di transportasi sungai Pak atau danau di depan. Nah, bicara soal itu kan ada rentetan juga mungkin ya, catatan kecelakaan mungkin di kapal feri dan sebagainya, yang mungkin juga berkaitan dengan DG. Catatan dari ASBB terkait itu apa Pak? Kemarin kita sempat diundang oleh Badan Kebijakan Transportasi di Kementerian Perhubungan untuk membahas revisi PM 103 kalau nggak salah ya, itu tentang penyeberangan sungai dan danau itu. Nah, sungai dan danau kalau yang ada itu kan sungai dan danau gitu. Artinya yang diseberangi itu adalah air tawar gitu ya. Sedangkan di Indonesia ya kan geografisnya ini yang dilewati adalah laut, selat kan gitu ya, melewati lautan gitu. Nah, ini agak berbeda. Maka yang tepat pada saat itu kita rekomendasikan adalah untuk penyeberangan selat atau laut itu rivernya bukan lagi ke ADN tapi ke AMDG. Kita menyampaikan supaya ini rivernya ke AMDG supaya ini menjadi sama nanti bentuk kapalnya harus mengikut ketentuannya kapal di AMDG gitu ya, dari AIMO kan gitu, bukan lagi yang di sungai penyeberangan karena berbeda ya kan, karakteristiknya berbeda gitu ya, yang kapal di lautan dengan kapal yang di sungai dan danau. Nah, jadi kita melihat perlu ada masukan juga untuk bagaimana cara penempatan sebenarnya, ya kan? Penempatan barang berbahaya ini ketika ada di kapal penyeberangan misalkan gitu. Apakah ada ventilasinya? Apakah ada alat pemadam kebakaran yang sudah lengkap di sana gitu kan? Nah, kemudian bagaimana kondisi suhunya? Itu kita perlu perhatikan di penyeberangan, di kapal penyeberangan itu. Memang perlu ada pengetahuan yang sama nih. Karena nggak semuanya paham tentang barang berbahaya ini kan gitu. Kayak kemarin kami ngisi BIMTEK di BPTD di Manado ya, di Sulawesi Utara. Itu juga sama. Pertanyaan ini juga muncul gitu ya kan. Bagaimana caranya ya? Tinggal aturan saja dibuat. Aturannya dibenahi dan itu menjadi rujukan nanti ketika implementasi terkait penyeberangan sungai dan danau tadi. Gitu. Yang saya dapat dari KNKT itu kan yang juga menjadi concern itu kalau untuk di angkutan penyeberangan feri itu tidak ada manifest barang, Mbak. Apa benar? Betul. Jadi ya kalau kita coba lah, kita kan pernah lah misalkan Mas Wahid ke Lampung lah ya, Merak, Bakauheni itu kan, ada nggak ditanya ini barang apa yang diangkut? Kan nggak ada. Yang ditanya ini apa nomor mobilnya, siapa penumpangnya kan gitu ya. Cuman di situ ada ketentuan ngangkut barang berbahaya nggak ya? Kalau kita centang enggak gitu kan berarti kan lolos aja gitu. Jadi agak berbeda. Kalau misalkan nih kita di udara ya, di udara semua kargo yang di udara itu wajib melalui pemeriksaan. Ada manifestnya jelas, Pak ya? Manifestnya jelas. Kemudian diperiksa. Kalau hanya manifest kan bisa saja mungkin orang mengelabui. Tapi kalau misalnya ada pemeriksaan, misalnya kita masuk ke udara, kan ada X-ray di sana kan, barang masukin ke X-ray di regulated agent. Nanti di X-ray lagi di warehouse. Jadi ada double screening di sana. Belum lagi nanti kalau penumpang juga ada X-ray. Dan itu masih berlaku di udara. Nah, sedangkan di darat, di laut itu belum ada. Saya baru ketemu kemarin di mana coba? Di KCIC. Di kereta api cepat Bandung. Itu ada, kita mau masuk ke anggaplah ke terminal masuk ya kan. Itu kita diperiksa tuh ada X-ray-nya. Ada X-ray-nya, ada
waktu metal detektornya gitu. Jadi kalau kita masuk sebagai badan itu ada gawang metalnya kan yang bisa untuk meriksa kita bawa apa. Barangnya lewat X-ray. Nah itu sudah ada. Tapi kalau di penyeberangan nggak ada sama sekali. Nah itu yang jadi sebuah PR. Kalau kita memang betul-betul peduli tentang keselamatan, ya itu harus dibuatkan. Minimal untuk kendaraan barang, Pak. Misal truk ya, Pak. Bisa barang, bisa orang juga. Kita ini masih negara yang orangnya masih baik-baik ya. Kita bukan di negara yang konflik ya. Kalau kita berada di negara yang konflik, waduh, ini potensinya luar biasa. Bukan hanya dari sisi keselamatan ya, tapi dari sisi keamanan. Ya kalau ada orang bawa bom, lewat kan? Betul. Selesai kita. Tapi alhamdulillah Indonesia masih baik-baik saja ya. Berharap tidak juga terjadi gitu ya. Tentunya pasti dari pihak terkait baik itu ASDP atau Kemenhub kan tahu soal itu kan. Tahu, paham, tapi belum. Kemarin waktu FGD itu kita udah sampaikan juga. Kita udah soal sampaikan tentang masalah keselamatan dan keamanan ketika orang bawa barang berbahaya naik ke kapal feri. Nah, waktu itu dari pihak ASDP-nya menjanjikan akan membuatkan sebuah sistem yang bisa mengintegrasikan screening terhadap barang yang dibawa oleh penumpang atau dibawa oleh pengendara gitu ya. Tapi kita masih menunggu nih apa nih tindak lanjut dari FGD tahun lalu gitu kan. Apakah ada memang rencana perubahan terhadap peraturan menterinya gitu ya. Kita masih menunggu dari pemerintah dan kita berharap itu harus diseriusi. Memang investasi awalnya besar pastinya, pengadaan X-ray dan sebagainya. Tapi nggak ada masalah dong kalau kita peduli tentang keselamatan, ya kan? Tapi kan rata-rata kita itu membuat sebuah aturan harus tertrigger dengan sebuah kejadian, betul ya? Betul. Jadi kejadian dulu reaktif, barulah ada yang namanya aturan. Viral dulu, Pak. Viral dulu. Nah, itu tapi jangan sampai terjadi lah gitu ya kan. Masa kita harus ada yang korban dulu baru aturannya dibuat gitu ya kan. Ya, kita berharap mendorong supaya itu tidak terjadi. Ada prediktif, ada juga antisipasi. Supaya kita mengharapkan ini tidak terjadi di kemudian hari. Gitu. Gitu sih. Oke. Pak, tadi disampaikan dengan aktivitas training, terus FED, seminar kan harapannya awareness atau knowledge itu kan semakin tinggi ya terkait Digi ini kan. Tentunya dengan tren industri Digi terutama pengangkutan semakin meningkat kan kebutuhan pekerja kan semakin meningkat juga gitu Pak ya. Saat ini ketersediaannya terutama dari jumlah dan kompetensinya tentu tidak sebanding atau seperti apa Pak? Kalau dasarnya hanya dari sertifikasi yang ada tentu belum sebanding dengan jumlah perusahaan yang kebutuhannya. Artinya kita harus sosialisasikan ini ke semua perusahaan supaya mereka juga aware untuk memberikan pelatihan kepada para pengemudinya. Kita harapkan seperti itu karena mereka juga belum tentu peduli juga dengan harus semuanya karena berkaitan dengan cost ya kan, larinya dengan cost gitu. Itu masalah klise lah. Tapi yang jelas pengetahuan tentang barang berbahaya ini wajib harus dimiliki oleh para pengangkut atau industri bahan-bahan barang berbahaya, ya, industri kimia, industri oil and gas, ya, mereka juga harus paham itu. Jadi kita mendorong sebagai asosiasi untuk mereka juga aware. Tidak harus sertifikasi, tapi juga berupa awareness ya yang bisa disampaikan kepada seluruh kru lah ya, kru members lah ya. Mau mulai dari yang bagian loadernya, gitu ya kan, helpernya, semuanya mereka harus tahu. Jangan sampai helper ngangkut barang, udah tahu itu barang tidak boleh dibanting gitu ya, tetap aja dia banting gitu, karena dia nggak peduli dengan apa yang ada di kemasan itu, markanya seperti apa, mereka nggak peduli, karena nggak tahu, wajar, ya kan? Tapi kan salah siapa? Salah perusahaan, kenapa nggak ngasih tahu kan gitu?
ya kan? Nah, itu penting untuk kita berikan edukasi. Berarti untuk selama ini untuk supply dari pekerja ini didapat dari mana saja, Pak? Karena kan butuh effort lagi, artinya untuk training lagi gitu ya. Iya, ya saat ini masih seperti itu ya. Jadi kita masih menggantungkan kepada tenaga terampil yang dilatih oleh perusahaannya. Karena apa? Kalau darat ya, contohnya darat. Darat ini baru bisa melatih untuk drivernya itu ngikat kepada perusahaannya. Seandainya driver ini nanti resign atau keluar dari perusahaan itu, dia berpindah ke perusahaan lain, sertifikasi awal tidak berlaku. Jadi yang dia akan ketika pindah, maka mereka akan melakukan pelatihan ulang khusus untuk perusahaan itu. Gitu. Jadi nanti di sertifikasinya akan muncul sertifikat ini berlaku untuk perusahaan A misalkan. Jadi itu yang diberlakukan oleh pemerintah sehingga kita sangat bergantung kepada perusahaan akhirnya, ya kan? Tidak bisa nanti orang yang memang baru tiba-tiba dia ikut pelatihan, tapi dia nggak ada ikatan ke perusahaan manapun. Nah, itu belum bisa kalau untuk yang di supir darat ya. Jadi bergantung kepada perusahaan yang akan mentrainingkan mereka atau mensertifikasi mereka. Seperti itu. Nah, cara yang lain mungkin ya kita bisa ubah aturan gitu ya kan, supaya memudahkan bagi pekerja baru untuk mereka dapat sertifikasi dulu, baru mereka bekerja. Ya kan? Nah, itu lebih mudah sebenarnya untuk menggrab. Jadi kita bisa berikan rekomendasi nih kepada perusahaan, nih loh, saya punya pengemudi yang sudah punya sertifikasi pengemudi darat. Ini ada sekian orang, Anda bisa nggak tampung? Gitu kan? Jadi si perusahaan sudah tidak perlu lagi untuk apa? Untuk mentraining orang ini. Kenapa? Mereka sudah punya sertifikasi, ya kan? Sama kayak di udara udah seperti itu. Supaya kita bisa tadi kekurangan tenaga kerja terampil ini bisa kita penuhi gitu kan? Kalau sekarang nggak terbalik, kita nunggu perusahaan mentraining daripada orang-orangnya. Nah, itu kan jadi cost bagi perusahaan. Betul kan? Jadi cost perusahaan. Kalau dibalik kan sebenarnya perusahaan untung. Yang rugi siapa? Yang rugi ya bukan rugi ya, artinya si pekerja ini dia sudah membekali dirinya dari sisi skillnya dengan adanya sertifikasi. Dan dia punya sebuah kepercayaan diri. Oh, saya punya skill ini loh. Saya bisa ngelamar di tempat Anda dengan skill yang saya miliki gitu. Itu kan sebetulnya lebih apa ya, lebih mudah ya, dan perusahaan tidak ada cost tambahan yang harus dikeluarkan, gitu ya kan? Nah, saat ini harapannya seperti itu kita. Harapan kita seperti itu untuk menyampaikan kepada pemerintah untuk mungkin merevisi aturan yang sudah berlaku. Gitu. Pak, umumnya kalau di industri itu kan untuk mendapatkan manpower yang siap kerja itu biasanya juga menggantungkan di lembaga pendidikan, misalnya SMK atau mungkin perguruan tinggi. Untuk DG ini apakah belum ada, Pak? Belum semua, belum semua ya. Jadi hanya misalkan ini di Institut Transportasi Logistik Trisakti, itu sudah dangerous good ini sudah dimasukkan ke dalam kurikulum. Kurikulum untuk kampus gitu kan. Artinya apa? Mahasiswa-mahasiswa itu sudah dibekali untuk bagaimana mereka bisa handle DG nanti ketika mereka sudah lulus. Jadi ada ada sertifikat pendamping ijazah untuk mereka, gitu ya kan. Kalau untuk SMK, sependek pengetahuan saya masih belum. Jadi masih ada potensi ini untuk disampaikan ya kepada anak-anak SMK ini ya. Apalagi ini kan SMK logistik ini kan masih baru ya, belum banyak ya. Nah, itu bisa saja dijadikan sebuah kurikulum lah ya, masuk ke dalam mata pelajaran. Ya, mungkin ke depan kita akan dorong itu ya, supaya ini bisa jadi lebih luas lagi cakupannya. Berarti belum ada yang benar-benar yang lembaga pendidikan yang bisa mencetak SDM yang siap kerja gitu ya.
khusus untuk dangerous good ini memang, terutama yang darat ya, memang kan kebutuhan sertifikasi itu untuk pengemudi. Jadi dia harus punya keterampilan yang dasar dulu. Dia dasarnya pengemudi, bisa ngemudi truk tangki atau truk yang bawa barang berbahaya. Setelah itu dia punya sertifikasi pengangkutannya kan gitu ya. Nah itu kan kalau siswa SMK kan belum bisa, ya kan? Belum bisa, minimal nanti kalau dia kuliah gitu kan. Nah, dan rata-rata, ya terus terang di Indonesia, saya belum menemukan satu lembaga yang memberikan kursus supir angkutan barang. Di mana kita kursus truk, ngemudi ke truk, nggak ada kan? Yang ada apa? Mereka langsung kerja, jadi helper, jadi connect dulu, setelah itu baru jadi helper gitu ya. Jadi otodidak semuanya, belajarnya by doing gitu ya, learning by doing gitu kan. Nah, bukan karena dia kursus dulu, itu bedanya. Di luar negeri mungkin mereka kursus dulu kali ya, kalau di kita belum ada nih yang kursus itu. Nah ini PR nih, kalau mau diterapkan ya sama seperti pilot kan. Sebelum dia membawa atau mengendari pesawat, dia harus sekolah pilot dulu kan, atau sekolah pelaut gitu kan, dia bawa kapal, ya. Dia harus sekolah dulu, barulah dia bisa bawa armada itu. Tapi kalau di darat kan nggak ada, belum ada, ya kan? Nah ini harus didorong gitu ya supaya diadakan, tapi dengan biaya yang tidak terlalu mahal tentunya ya, karena kalau sekolah pilot kan mahal sekali gitu ya, bisa ratusan juta sampai miliaran gitu kan. Nah, untuk bisa mendapatkan itu, dan itu tidak semua orang, tapi khusus kan, ya kan, khusus. Nah, kalau untuk yang barang berbahaya ini, saya berharap juga khusus gitu loh. Mereka dapat perhatian khusus juga dari perusahaan. Oh, ini spesial loh ini. Nah, driver ini spesial, harus fee-nya mungkin ya berbeda dengan sopir yang lain gitu ya kan, karena dia khusus, harusnya seperti itu perlakuannya. Ya tinggal lagi budaya yang mau kita bangun seperti apa ke depannya, gitu. Oke, mungkin terakhir Pak Yadi, melihat tren pasar pengangkutan Digi ke depan seperti apa Pak? Dan mungkin apa yang akan dikerjakan oleh ASBB ini Pak? Ya tantangannya memang masalah kompleksitas regulasi ya tentunya ya, karena ini kan kita juga berharap multimoda itu bisa terwujud gitu. Nah, ya alhamdulillah sekarang di kepemerintahan Pak Prabowo ini sudah ada di Kementerian Perhubungan itu Dirjen Multimoda. Nah, saya berharap di situ sudah ada nanti keterpaduan antara moda yang satu dengan yang lain. Misalkan barang yang dikirim melalui udara itu cukup satu dokumen saja gitu kan, nggak perlu lagi buat dokumen yang di darat, di laut, cukup satu tapi bisa dipakai. Kita berharapnya seperti itu. Tapi memang karena kompleksitas regulasi yang ada, ini yang perlu jadi challenge kita gitu kan. Bisa nggak kita challenge dengan menyederhanakan aturan gitu ya kan. Terus yang kedua ya tantangannya tadi banyak SDM yang belum terlatih, baik itu dari sisi operator, termasuk juga regulator yang jadi inspektornya juga mereka harus dilatih. Jangan sampai mereka jadi inspektor tapi nggak ngerti gitu kan. Mereka harus paham dulu, setelah itu barulah operator-operator ini kita latih gitu ya kan. Nah kita dari ASBB mendorong ya supaya kita bisa semua stakeholder dari perusahaan-perusahaan ini mau memberikan pelatihan kepada seluruh armada, krunya ya, kepada karyawannya gitu kan, untuk mereka ngerti dan aware tentang penanganan pengangkutan barang berbahaya ini. Dan yang kedua kita sih berharap ada satu teknologi yang gitu yang bisa mempermudah mendeteksi ini membawa barang berbahaya atau tidak gitu, itu bisa terdeteksi menggunakan teknologi. Nah, tentunya ini kan ke depan harusnya lebih bisa ya dilakukan dengan adopsi teknologi yang lebih canggih gitu ya untuk mendeteksi barang berbahaya ini di armada yang ada. Dan
terakhir mungkin ya ASBB mendorong kolaborasi antara pemerintah dengan industri. Ketika membuat aturan, mereka harus diikut sertakan. Kita menjadi jembatan untuk bisa mengkolaborasikan itu antara pemerintah dengan industri. Mungkin itu yang akan kita lakukan ya di ASBB-nya. Berharap bisa terrealisasi lah. Oke, mungkin dari program organisasinya Pak, mungkin ekspansi secara organisasi, mungkin safari ke mana gitu. Ya, yang jelas yang kita akan lakukan terdekat ini, kita akan lakukan rapat kerja, kemudian ada FGD gitu ya, dengan kolaborasi dengan kampus. Nah, itu kita akan lakukan, dan kita juga mendorong pemerintah untuk melakukan banyak juga FGD gitu ya. Kita diundang untuk bisa menyampaikan masukan. Ya berharap pengetahuan tentang barang berbahaya ini bisa dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Harapannya itu ya. Walaupun ini segmented sekali, ya kan, khusus ya. Tapi ya inilah cara kita untuk peduli ya tentang penanganan pengangkutan barang berbahaya ini. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya Pak Yadi. Semoga lewat podcast ini awareness soal DJ semakin banyak. Ya, siap. Terima kasih Mas Wahid. Semoga yang nonton podcast ini bisa terbantu ya, tercerahkan. Ya, walaupun ini masih kulit-kulitnya saja gitu ya, harus lebih dalam lagi untuk bisa dikupas tentang penanganan pengangkutan barang berbahaya ini. Siap. Makasih banyak. Terima kasih. Sukses Pak. Siap. Terima kasih Mas.